Halo Sobat Tapis, tanya Rumpi Solusi Spesial Podcast Tapis TVRI Lampung yang hadir di Pekan Raya Lampung 2024. Sobat Tapis, tentunya bicara Pekan Raya Lampung 2024 tidak luput dari peranan banyak lapisan masyarakat yang hadir dan juga turut serta berpartisipasi untuk memeriahkan program pemerintah dan juga membahagiakan masyarakat Lampung khususnya. Dan tentunya juga saya sebagai masyarakat sipil sangat amat mengartikan ini adalah informasi dan juga wadah yang sangat penting. Dan salah satunya adalah peranan mereka, para aparatur negara yang turut hadir. Mereka memiliki tugas dan juga peranannya masing-masing. Salah satu aparatur negara yang memiliki tugas untuk menjaga keutuhan, ketahanan negara kesatuan Republik Indonesia adalah para rekan-rekan dari Tentara Nasional Indonesia. Kali ini kami dengan hormat menyambut kehadiran para rekan-rekan yang hadir di booth stand TVRI Lampung. Selamat datang tentunya. Assalamualaikum Pak Indra dan juga Pak Eji Tabipun. Ya pun. Sehat kabarnya Bapak-bapak? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah mampir ke booth stand kami dengan apa adanya ini. Tentunya juga mengucapkan terima kasih mewakili segenap masyarakat sudah membantu menjaga keutuhan dan juga keamanan ketertiban yang ada di Pekan Raya Lampung ini. Bapak, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ya Pak ya? Ya. Mohon izin Pak, saya bertanya Pak, kalau untuk TNI itu ada apa aja sih Pak? Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Udara. Udara ya Pak ya? Ya. Betul ya? Betul. Tiga tersebut ya. Ini informasi penting karena dulu saya sempat ingin bergabung Pak, namun saya mengaca Pak. Tapi mungkin ke depan bukan di saya tapi di orang terdekat saya. Pak. Tapi sedikit pertanyaan di masyarakat juga tentunya Pak, apa sih yang membedakan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat khususnya ya Pak ya, dari Tamtama, Bintara dan juga Perwira TNI. Nah, yang membedakan apa? Mungkin boleh dari Pak Indra terlebih dahulu. Ini jawabannya mau serius atau santai nih? Oh, boleh serius, santai sambil ngopi boleh Pak ya. Boleh. Kalau jawaban agak serius gini Mas. Tamtama, Bintara, Tamtama itu ada beberapa bedanya. Yang pertama jelas golongan pangkatnya Mas ya. Betul sekali. Golongan pangkatnya kalau yang Tamtama itu kan yang di level bawah, bottom ya Mas ya. Terus kemudian yang Bintara itu middle, menengah, kemudian Perwira itu di topnya, di atasnya. Kemudian kalau berkaitan dengan tugas-tugasnya, kalau Tamtama itu dia langsung bersinggungan dengan pelaksanaan operasional yang bersifat dasar, teknis banget. Oke. Teknis banget. Kemudian kalau Bintara itu dia sudah mulai menengah, dia penghubung antara Tamtama dengan Perwira. Kemudian Bintara juga itu yang berperan sebagai melatih, memastikan kemampuan Bintara ini oke untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian kalau Perwira itu manajerial, kepemimpinan, dia sifatnya dari mulai perencanaan, kemudian mengorganisasikan, sampai dengan nanti tingkat pengawasan dan evaluasi. Begitu Mas. Baik. Ini luar biasa menjadi informasi penting juga untuk saya pribadi, juga untuk para sobat tapis yang ada di rumah. Dan ini menjadi pilihan juga untuk Anda yang mungkin ingin bergabung bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Bapak izin saya ingin bertanya kembali Pak, tentunya siapa saja sih Pak sebenarnya masyarakat kita yang bisa menjadi perwira TNI khususnya Pak? Dan juga apa aja syaratnya? Tahapannya lebih sulit nggak? Nah, itu. Mohon izin mungkin boleh siapa yang menjawab? Pak Eji mungkin? Pak Eji, Boleh mungkin. silakan Pak Eji. Gini Mas, kalau untuk misal ingin mengabdi, ibaratnya ingin mengabdi untuk menjadi prajurit atau mengabdi kepada nusa dan bangsa, itu sebetulnya menjadi persyaratan itu seluruh warga Indonesia bisa menjadi prajurit. Hanya di situ kalau memang mencangkup di persyaratan, di situ ada usia, kemudian ada persyaratan-persyaratan lain yang administrasi, kemudian ada kesehatan, kemudian ada jasmani, kemudian ada akademik. Itu yang menjadi persyaratan-persyaratan yang ingin masuk menjadi prajurit. Seperti itu. Tahapannya bagaimana Pak? Kalau untuk menjadi tahapan menjadi prajurit itu mengawali dari persyaratan yaitu warga negara, kemudian dari pentahapan administrasi, tahapannya, kemudian pentahapan selanjutnya setelah ada administrasi itu ke kesehatan, setelah kesehatan itu ke jasmani, kemudian setelah jasmani mental ideologi,
setelah metodologi, kemudian ke akademik, kemudian setelah akademik ke psikologi. Nah, setelah psikologi itu ada menjadi pantohir daerah maupun pusat. Nah, setelah itu pentahapan menjadi prajurit TNI AD. Luar biasa. Kalau saya pribadi mendengarkan tahapan yang begitu luar biasa. Ini suatu apresiasi juga dan kehormatan saya bisa ngobrol langsung dengan bapak-bapak yang ada di sini dan juga para rekan-rekan prajurit di luar sana mewakili mungkin beliau-beliau yang ada di samping saya. Anda semua adalah orang-orang yang hebat. Karena saya yakin untuk menjadi bagian dari prajurit ataupun untuk mengabdi dengan nusa dan bangsa itu hal yang tidak mudah. Dan mungkin itu yang dirasakan ya Pak ya. Tapi Pak, sebelum kita bicara tentang momen-momen dari bapak-bapak pribadi, saya izin bertanya terlebih dahulu Pak. Ada stigma dan juga jokes lebih tepatnya ya Pak ya, di masyarakat kita. Kalau ingin menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, kalau lulus, ada duitnya nggak? Bayar nggak? Nah itu. Atau memang hakikatnya 100% murni. Nah ini mungkin butuh apa ya, tindakan dan juga yang lurus gitu, kelurusan dari bapak-bapak yang hadir di sini. Mohon izin mungkin dari Pak Indra terlebih dahulu. Baik Mas ya, saya coba jawab ya Mas ya. Ya silakan Pak. Saya coba dulu mencoba logika dulu Mas. Iya. Tadi kan Mas sudah dengar tuh tahapan-tahapan bagaimana menjadi seorang prajurit. Tahapannya kan panjang Mas. Ya, sekali. Dari mulai pendaftaran sampai dengan ke tingkat pantohir. Nah itu ada sekitar 8 sampai dengan 10 tahapan. Nah jika itu harus disisipi dengan yang tadi Mas maksud tadi ada joki, itu kan terlalu panjang Mas. Iya betul sekali. Bakal ribet. Itu saja sudah terbantahkan, Betul ya kan? sekali. Kemudian yang berikutnya yaitu yang kami tegaskan di sini adalah kita TNI AD khususnya dan TNI umumnya itu sudah komitmen Mas. Sudah komitmen bahwasanya untuk mendapatkan prajurit yang baik, yang unggul, kita juga harus mulai dari rekrutmennya Mas. Bagaimana bisa unggul atau baik kalau kita asal-asalan merekrutnya. Nah itu juga stigma ini saya memang tidak bisa membantah seutuhnya Mas ya, tidak bisa membantah, tapi kita pelan-pelan untuk Menghilangkan ya untuk Pak. menghilangkan itu gitu loh. Kadang-kadang bahkan bukan di kitanya sendiri Mas bisa dengar ya di informasi melalui media itu, bahkan di luar TNI sendiri Betul sekali yang Pak. bermain Iya. dengan jargon mungkin dia pernah berfoto dengan anggota TNI, dengan pimpinan gitu kan. Oknum ya Pak. Iya, berarti ya, itu Pak. dijual Mas. Iya, iya. Nah kalau anggota kita sendiri, saya yakin tidak ada yang berani lagi Mas. Sudah clear dan kita sudah komit untuk bersih dalam rekrutmen. Mungkin sudah menjawab ya Pak Isi ya. Ini luar biasa sekali, artinya itu hapuslah stigma seperti itu ya Pak ya. Jadi 100% saya jamin dengan mendengar langsung dari Pak Indra dan juga Pak Isi yang ada di sini, itu adalah oknum-oknum nakal dan itu pasti di luar dari aparatur Tentara Nasional Indonesia. Nah ini hal yang begitu harus kita tanamkan dalamnya. Tapi Pak, kalau mau izin sedikit saya ngobrol santai ya Pak ya. Nah ini menjadi pertanyaan buat saya, Pak Ezi asalnya dari mana? Kami dari Bandung. Kalau Pak Ezi Kami pribadi asli dari Bandung? Dari Bandung. Dari Bandung. Kalau Pak Indra? Saya dari Lampung Mas. Wah, putra asli daerah Lampung. Daerah Daerah Lampung. Lampung di mana Pak? Lampungnya saya Tanggamus, kecamatannya Kota Agung. Kota Agung. Wah, luar biasa. Saya besar lahir di Lampung. Wah, ini luar biasa sekali loh. Saya bisa langsung ngobrol dengan beliau-beliau ada di sini. Tapi Pak, mohon izin Pak, menjadi seorang prajurit berarti bukan hal yang mudah menurut saya pribadi. Termasuk bapak-bapak. Nah, kalau saya bertanya Pak, momen yang terkenang. Nah, salah satu momen yang sampai saat ini, wah ini bagian dari perjuangan saya. Mungkin ketika mungkin masih sendiri atau mungkin setelah berkeluarga, ada dinas dan lain-lain. Ada nggak Pak? Mohon izin, ini menjadi sedikit cerita untuk masyarakat juga mungkin. Kalau Pak Iji sendiri bagaimana Pak? Ada nggak momen yang terkenang Pak? Mungkin kami yang sangat terkenang dulu, jujur kalau waktu kecil itu karena memang saya melihat sosok ada paman saya yang menjadi TNI. Jadi ketika saya waktu kecil memang saya cita-cita ingin menjadi tentara. Cita-cita menjadi tentara. Setelah itu, setelah saya dewasa, saya mempelajari bahwa memang masuk tentara itu ya tidak mudah. Memang harus melalui pentahapan-pentahapan. Nah dari situ kami melihat memang harus ada latihan. Nah disitulah kami termotivasi pada saat kami sekolah, ingin sekali
masuk menjadi prajurit. Nah, di situ ketika pada saat saya masuk, ya kami minta izin ke orang tua, kemudian melalui pentahapan-pentahapan, dan atas izin orang tua, kemudian ya rezeki dari Tuhan yang Maha Kuasa, alhamdulillah kami masuk 1 kali. Walaupun memang dilihat kami pentahapan-pentahapan di situ, ada yang lulus dan tidak lulus. Disitulah yang kami selalu termotivasi. Jadi ketika pada saat pengumuman yang tidak lulus, disitulah kita ada motivasi untuk lebih baik lagi. Lebih baik lagi, lebih baik lagi. Itulah yang jadi motivasi saya ingin jadi lebih baik, yang ingin masuk tentara. Baik. Ternyata tidak mudah gitu. Ternyata tidak mudah dan juga melalui proses yang kita tidak akan pernah tahu rencana yang kuasa, tentunya juga izin orang tua. Dan ketika mendengar jawaban Pak Ezi juga, ini adalah momen yang mungkin menjadi doa sejak kecil pada saat itu ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Salah satu momen yang terus terngiang juga bagi Pak Ezi. Dan mungkin soal izin, Pak Indra bagaimana momennya? Apa ketika bekerja atau mungkin masa kecil juga? Silakan Pak. Kalau saya agak lucu nih Mas. momennya. Silakan. Jadi saya kan tinggal di Kota Agung tuh di bawah gunung, ya di balik gunung ya Mas ya, yang notabene jaringan tuh agak susah ya. Jadi tontonan kita tuh ya beda lah dengan orang-orang Bandar Lampung ya. Tontonan saya saat itu kebanyakan film-film yang India gitu Mas, TPI itu kan. Betul Pak. Nah dari situ Mas, saya pernah nonton satu film India yang di situ perjuangan dari orang kampung, kemudian yang di kampungnya itu dihina Mas, dicampakkan, dianggap tidak berguna. Kemudian dia punya tekad yang kuat ke kota, kemudian mendaftar jadi tentara dan berhasil, dan lebih oke-nya lagi, lebih topnya lagi saat penugasan dia berhasil menjadi pahlawan di negaranya itu Mas. Itu benar-benar jadi inspirasi buat saya Mas. Dan itu saksikan ketika kecil? Iya Mas, karena ceritanya mirip dengan saya gitu loh Mas. Oh gitu? Nah, jadi merinding ya loh saya. mungkin kalau di kampung kan kalau bukan pegawai negeri itu dianggap kurang berhasil ya Mas ya, kalau dulu ya Mas Stigma ya. kita, Pak. Iya, di zaman saya saat itu dianggap tidak berhasil. Nah, saya yang dilihat sudah kuliah, sudah sekolah jauh dan tinggi, tiba-tiba pulang sekolah, pulang kuliah ke kampung, dianggap belum bekerja, itu dianggap waduh ini ngapain sih sekolah jauh-jauh, kuliah tinggi-tinggi tapi kok belum bekerja. Nah, itu yang buat saya motivasi Mas. Akhirnya saya mendaftar dan ya akhirnya lulus ya kan, walaupun saya belum bisa menjadi pahlawan buat negara, paling nggak saya pahlawan jadi anak dan istri saya. Waduh, ini luar biasa. Aduh, merinding sekali kisah dari bapak-bapak di sini. Ini juga pasti Sobat Tapis mungkin bagian dari Anda juga ya ini terinspirasi dari tontonan ini ya. Amin. Semoga termotivasi dari bapak-bapak. Tapi Pak, sedikit saya bertanya Pak, perwira TNI apakah bisa ikut berperang Pak? Nah, mungkin boleh dijawab Pak Eci. Justru perwira TNI sangatlah penting berperan di situ. Jadi perwira itu apa yang dikatakan pimpinan kami, memang betul perwira itu sebagai manajerial. Jadi manajerial itu membuat perencanaan, kemudian pengawasan dari tahap persiapan, kemudian pengawasan dan sampai pengakhiran itu pengontrolan ada di perwira. Sehingga sangat berperan penting untuk perwira dalam tugas sehari-hari. Baik, luar biasa. Pak Indra ada tambahan mungkin? Justru kalau saya, jika tidak ada perwira mungkin tingkat keberhasilan sangat sulit dicapai Mas, karena kita butuh pemimpin, butuh orang yang ngatur, butuh manajerial orang itu ya Pak? Iya Mas, sangat butuh Mas. Bahkan kalau pemimpin di level peleton Mas ya, kalau di tingkat pertempuran itu dia sampai dengan turun di lapangan bersama-sama dengan penembak, dengan rebunya, dengan peleton itu ikut terus serta Mas. Jadi sangat berperan lah Mas. Jadi ya perwira juga pasti ikut turun di lapangan gitu Mas. Jadi ini hal yang luar biasa ya, harus ada dinamik kerja sama yang baik antar tingkatan ataupun golongan. Jadi bisa menjadi informasi juga untuk masyarakat bahwa segala aspek yang penting adalah manajerial, bagaimana controllingnya juga pasti ya. Pak, sedikit di ujung perbincangan kita ini Pak, saya berpesan juga pastinya juga untuk mereka yang ada di rumah
melalui bapak-bapak yang hadir di sini. Mungkin Pak, ada yang ingin disampaikan khususnya untuk generasi muda saat ini. Apa Pak harapan untuk mereka semua? Dan khususnya juga mereka-mereka semua calon abdi negara yang ingin seperti Anda yang hadir di sini. Mungkin silakan Pak Ezi. Harapan untuk generasi-generasi muda saat ini sangatlah ditunggu untuk kami-kami yang sudah menjadi prajurit mengabdi kepada nusa dan bangsa. Kami tunggu pengabdiannya. Ya memang tidak sulit, tetapi kalau memang sudah dengan perjuangan, pengorbanan, itu tidak akan sesulit apa yang dibayangkan. Hanya tinggal persiapan saja, memang pentahapan-pentahapan yang harus dipersiapkan. Dan itu pun kami mengajak bahwa kepada rekan-rekan yang generasi muda, yuk kita daftar ke rekrutmen tniad.co.id. Jadi nanti silakan yang mau mendaftar lewat online ataupun website tersebut. Di situ ada pentahapan penerimaan Tamtama, Bintara maupun Perwira. Kami tunggu pengabdiannya. Luar biasa. Terima kasih tentunya Pak Indra. Silakan Pak, harapan dan juga pesan untuk generasi muda. Harapan saya gini Mas, saya melihat kondisi zaman saat ini Mas ya, pemuda-pemuda itu kan di era sekarang ini yang lekat dengan pintarnya Mas ya, cerdasnya. Tapi mohon maaf nih Mas ya, saya mungkin generasi X merasa generasi Z saat ini tuh karakternya yang sangat sangat perlu ditambahkan gitu, sangat perlu dipupuk lagi gitu loh. Karena faktor dari media, faktor dari luar negeri atau apapun itu ya kan Mas. Nah, di sini saya punya solusi yang mungkin oke buat orang tua ya kan. Ya kalau bisa diarahkan ke TNI, nah disitulah putra-putri kita akan dibentuk menjadi karakter yang baik, karakter yang mencintai bangsa, negara, bahkan rekan, bahkan bawahan Mas. Itu sangat Mas, sangat cocok lah Mas kalau untuk di zaman sekarang ini Mas. Luar biasa ya, arti jangan sampai kita sebagai orang tua khususnya, apalagi kita pribadi sebagai generasi muda, salah langkah, salah lingkungan, dan juga salah menyerap ilmu. Ya, bukan mencintai bangsa sendiri, malah membanggakan bangsa ataupun negara orang lain. Kalau yang salah menurut saya. Betul ya Pak ya? Betul. Ini luar biasa sekali Betul. Pak. Mohon izin Pak, tadi kalau untuk website ataupun untuk informasi rekrutmen tahun ini ada Pak? Ada. Ada. Di mana Pak websitenya? Boleh mungkin diulang Pak? Websitenya di www.rekrutmentniad.co.id. Oke, Jadi di situ sudah ada semua tercangkup, penerimaannya sudah dari mulai Tamtama, Bintara sampai dengan Perwira. termasuk tanggal-tanggalnya ya Pak ya? Termasuk tanggal-tanggalnya, lokasinya, kemudian seleksi materi, persyaratan, lain-lain sudah lengkap di website Oke, tersebut. baik. Luar biasa, terima kasih tentunya informasinya mewakili sekali, dan juga mungkin ini yang Anda cari juga Sobat Tapis yang ada di rumah. Penting sekali pastinya juga untuk Anda, dan juga lebih jelasnya bisa mampir ke Pekan Raya Lampung. Pak, kalau dari pintu masuk utama Pak Indra, sebelah mana Pak Indra dan rekan-rekan? dari pintu utama sekitar 200 meter Mas, 200 meter, kemudian agak nyarong dikit Mas ya, karena ada tikungan di situ kan. Betul sekali. Nyarong dikit ke kiri, kemudian sekitar 50 meter lagi Mas. Di sebelah kanan kalau kita menghadap ke pintu masuk. Betul sekali, menghadap ke arah bypass ya Pak ya, Ya. di sebelah kanan ya. Dekat panggung hiburan. Dekat panggung utama ya. Ya. Betul sekali. Oh berarti sambil hiburan juga bapak-bapak nih ya, dekat Ya, panggung utama. betul. Terima kasih tentunya Bapak sudah memberikan banyak informasi dan juga berkenan mampir ke booth stand TVRI Lampung. Semoga sehat selalu, salam untuk rekan-rekan dan juga pasti keluarga. Amin. Dan juga Sobat Tapis yang ada di rumah, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga ini menjadi motivasi, khususnya juga dan jadi informasi untuk Anda semua. Kami tunggu untuk Anda main ke Pekan Raya Lampung 2024. Banyak informasi yang Anda serap, banyak hal baik yang akan Anda dapat. Dan bisa jadi ketika Anda lewat booth stand kami, Anda narasumber selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Terima kasih, Ezi. Pak Salam Niko. sehat selalu.